Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara akan membawakan video pembelajaran berjudul Inovasi Pemanfaatan Cakar Ayam melalui Praktek Penyamakan Sederhana. Cakar ayam merupakan salah satu produk samping yang sering dihasilkan dalam industri pengolahan daging ayam. Sebagian besar produk ini dianggap tidak bernilai ataupun murah. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan, berbagai inovasi telah dilakukan untuk memanfaatkan cakar ayam menjadi bahan yang lebih bernilai. Penyamakan kulit adalah teknik yang telah lama digunakan untuk mengawetkan dan mengolah kulit hewan, sehingga bisa digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai industri seperti kerajinan, fashion, maupun produk interior. Mengingat komposisi fisik cakar ayam yang memiliki kekuatan dan fleksibilitas, penyamakan sederhana dapat menjadi solusi inovatif untuk memanfaatkan produk samping ini. Proses penyamakan cakar ayam dapat dilakukan dengan peralatan yang mudah ditemukan dan metode yang sederhana sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Bahan yang diperlukan dalam proses penyamakan sederhana cakar ayam adalah adanya cakar ayam, kemudian ditambah dengan abu. Di sini kita memakai abu gosok dan garam serta pewarna kulit sintesis. Pertama-tama adalah kita pisahkan kulit cakar ayam dengan bagian tulang. Di sini kita memakai cakar ayam yang ada di pasaran. Ini bisa kita memakai cakar ayam yang lebih panjang karena ketersediaan di pasaran ini cakar ayamnya cukup pendek. Cakar ayam ternyata memiliki potensi untuk disamak meskipun pada awalnya sering dianggap sebagai produk samping. Sama seperti kulit hewan lainnya, cakar ayam mengandung kolagen, sebuah protein yang penting yang memungkinkan kulit melalui proses penyamakan. Proses ini melibatkan pengawetan dan perubahan struktur protein agar kulit menjadi lebih kuat, tahan lama dan fleksibel. Meskipun struktur cakar ayam terlihat keras, setelah lapisan luar dihilangkan, bagian dalamnya dapat diproses layaknya kulit biasa. Penyamakan ini baik menggunakan bahan kimia maupun bahan alami seperti tanin dan tumbuhan ataupun pewarna sintesis. Langkah-langkah pemisahan kulit dari lemak dan tulang pada cakar ayam dimulai dari pembersihan awal, yaitu cakar ayam harus dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau sisa lemak yang menempel. Kemudian perendaman dalam larutan kapur. Setelah dibersihkan, rendam cakar ayam dalam larutan kapur sirih selama 24 jam. Proses perendaman ini bertujuan untuk melunakkan lapisan luar cakar dan memudahkan proses pengelupasan kulit serta pemisahan tulang dan lemak. Selanjutnya adalah pengelupasan kulit luar, yaitu setelah direndam, kulit cakar ayam akan menjadi lebih lembut. Gunakan pisau kecil yang tajam atau tangan untuk mengupas lapisan luar kulit cakar serta bulu yang masih menempel. Hati-hati agar tidak merusak lapisan kulit bagian dalam. Proses pemisahan kulit dari tulang juga bisa dilakukan setelah lemak dihilangkan atau dibersihkan. Potong cakar ayam di bagian sendi-sendi untuk memisahkan tulang dari kulit. Lakukan dengan hati-hati agar kulit tetap utuh dan tidak robek. Gunakan cutter, gunting, atau pisau tajam untuk memotong tulang secara efisien. Setelah tulang dan lemak dipisahkan, cuci kembali kulit
cakar ayam dengan air bersih. Pastikan tidak ada sisa lemak atau kotoran ataupun abu yang tertinggal sebelum masuk ke tahap penyamakan. Setelah proses pemisahan kulit cakar ayam dari lemak dan tulang selesai, pembilasan dan penggaraman menjadi langkah penting sebelum penyamakan dimulai. Pembilasan dilakukan untuk memastikan kulit benar-benar bersih dari kotoran, sisa lemak, dan zat lain yang dapat mengganggu proses penyamakan. Air bersih digunakan untuk mencuci kulit sehingga semua kotoran akan terangkat, dan beberapa kali pembilasan diperlukan untuk memastikan kebersihan yang optimal. Setelah pembilasan, kulit sebaiknya direndam pada air garam atau menggunakan garam kasar. Penggaraman berfungsi untuk mengawetkan kulit dengan cara menghilangkan kelembaban dan mencegah pertumbuhan bakteri. Kulit yang sudah digarami didiamkan hingga 24 jam agar garam benar-benar terserap ke dalam serat kulit. Setelah itu, kulit dibilas kembali untuk menghilangkan sisa garam sehingga kulit siap masuk ke tahap penyamakan dan menghasilkan bahan yang lebih kuat dan tahan lama. Pewarnaan kulit dengan metode perendaman merupakan salah satu teknik pewarnaan yang sering digunakan untuk menghasilkan warna yang meresap ke dalam serat kulit secara mendalam dan merata. Teknik pewarnaan perendaman akan memungkinkan pewarna menembus seluruh bagian kulit sehingga memberikan hasil warna yang lebih intens dan tahan lama. Proses ataupun langkah pewarnaan kulit melalui perendaman adalah dengan mempersiapkan kulit terlebih dahulu, yaitu pembersihan kulit dan pelembaban kulit. Kulit sebaiknya sedikit lembab sebelum proses pewarnaan. Hal ini akan membantu kulit lebih mudah menyerap warna secara merata. Pemilihan pewarna kulit, harusnya gunakan pewarna kulit khusus yang larut dalam air atau bahan kimia yang aman untuk kulit. Pewarna anilin berbasis air atau pewarna kulit alami dari tumbuhan adalah pilihan yang baik. Kemudian tahap berikutnya adalah mencampur pewarna.
Campurkan pewarna dengan air dalam wadah besar sesuai dengan petunjuk pada kemasan pewarna. Pastikan konsentrasi pewarna cukup untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Tambahkan air sesuai kebutuhan, tergantung pada jumlah kulit yang akan diwarnai. Sebelum dilaksanakan perendaman, harusnya dilakukan uji warna. Jadi sebelum merendam seluruh kulit, lakukan uji warna pada selembar kulit kecil untuk memastikan warna sesuai harapan. Jika perlu, sesuaikan konsentrasi pewarna atau waktu perendaman. Proses perendaman, rendam kulit ke dalam pewarna. Jadi kita memasukkan kulit yang sudah dibersihkan ke dalam larutan pewarna. Pastikan seluruh bagian kulit terendam sempurna pada cairan pewarna. Kemudian selama proses perendaman, aduk kulit dengan hati-hati menggunakan tongkat atau spatula atau alat pengaduk. Jika kita menggunakan tangan, pastikan kita menggunakan sarung tangan agar pewarna merata dan tidak ada bagian yang terlipat. Pengadukan membantu memastikan seluruh kulit terkena pewarna secara merata.
Durasi perendaman, kulit biasanya direndam selama 30 menit hingga beberapa jam, tergantung pada tingkat kepekatan warna yang kita inginkan. Semakin lama kulit direndam, semakin dalam pewarna akan terserap ke dalam serat kulit. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak terlalu lama karena bisa merusak serat kulit. Keuntungan metode perendaman untuk kulit samak adalah warna yang merata. Jadi metode perendaman menghasilkan warna yang lebih merata dan mendalam, karena pewarna betul-betul akan meresap ke dalam serat kulit. Kemudian lebih tahan lama. Warna yang dihasilkan akan lebih tahan lama dan tidak mudah untuk pudar. Kemudian penampilan alami. Proses ini mempertahankan tekstur alami kulit, memberikan hasil yang estetis. Pada praktik kali ini kita menggunakan kulit ayam yang terlalu pendek sehingga struktur atau polanya ini kurang terlihat. Kita bisa menggunakan kulit ataupun cakar ayam yang lebih panjang agar polanya nanti bisa terlihat dengan baik. Setelah waktu perendaman selesai, angkat kulit lalu larutkan pewarna dan biarkan tiris untuk menghilangkan kelebihan pewarna yang menempel. Pastikan untuk tidak memeras kulit agar serat tetap utuh. Kemudian, gantung kulit di tempat yang teduh atau letakkan kulit di tempat penjemur kulit untuk mengeringkan secara alami. Hindari sinar matahari secara langsung yang dapat menyebabkan warna memudar ataupun tidak merata. Persiapan dan penjemuran kulit samakan merupakan langkah yang cukup penting untuk memastikan kualitas dan daya tahan kulit setelah proses penyamakan. Proses ini membantu menghilangkan kelembaban berlebih dan memastikan bahwa warna kulit siap untuk digunakan atau diproses lebih lanjut.
Untuk proses penjemuran kulit, kita pilih tempat yang sejuk, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik untuk penjemuran. Hindari sinar matahari langsung karena dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan berwarna memudar. Ada beberapa metode dalam pengeringan atau penjemuran kulit. Yang pertama adalah metode yang digantung dan metode yang diletakkan rata. Metode digantung adalah dengan menggunakan tali atau gantungan dari bagian tepi untuk menghindari kerutan. Pastikan kulit tergantung dengan baik agar udara dapat mengalir di sekitar kulit. Sedangkan untuk metode diletakkan rata, jika kulit tidak bisa digantung, diletakkan kulit secara rata di atas permukaan yang bersih dan kering. Gunakan jaring atau bahan lain di bawahnya untuk memastikan sirkulasi udara tetap berjalan. Pada praktek ini, karena kulit cakar ayam ini adalah jenis kulit yang tipis dan lembut, kita cukup untuk meletakkan kulit cakar ayam yang sudah diwarnai ke dalam tampah yang dilapisi dengan plastik. Untuk proses penjemuran biasanya memakan waktu antara beberapa jam hingga 1 atau 2 hari, tergantung pada ketebalan kulit dan tingkat kelembaban. Kita harus memeriksa secara berkala untuk memastikan kulit tidak mengering terlalu banyak atau mengalami kerusakan. Setelah proses penjemuran, periksa kelembaban kulit dengan menyentuhnya. Kulit harus terasa kering tetapi tetap fleksibel. Jika masih terasa lembab, lanjutkan penjemuran hingga kulit benar-benar kering. Beberapa keuntungan persiapan dan penjemuran yang tepat adalah kualitas kulit yang baik. Persiapan yang baik akan memastikan kulit dalam kondisi optimal sebelum digunakan atau diproses lebih lanjut. Penjemuran yang dilakukan dengan benar membantu mencegah kerusakan akibat kelembaban berlebih yang dapat menyebabkan jamur atau pembusukan.
Kulit yang telah disiapkan atau dijemur dengan baik memiliki daya tahan lebih lama, siap untuk digunakan dalam berbagai produk. Selanjutnya adalah proses pengolesan dengan minyak setelah penjemuran adalah langkah yang penting dalam perawatan kulit samakan. Pengolesan ini tidak hanya memberikan kilau yang menarik, tetapi juga membantu menjaga kelembaban, mencegah kerusakan dan memperpanjang umur kulit. Proses pengolesan minyak dituangkan sedikit minyak pada telapak tangan atau kain bersih. Kemudian pastikan jumlah minyak tidak terlalu banyak agar tidak menyebabkan kulit terasa lengket. Mulailah mengoleskan minyak ke permukaan kulit dengan gerakan lembut dan merata menggunakan sikat. Gunakan sikat yang lembut untuk mendistribusikan minyak. Pastikan semua area tertutup. Oleskan dengan arah mengikuti serat kulit untuk hasil yang lebih baik. Proses penyimpanan. Setelah proses pengolesan minyak selesai, simpan kulit di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari. Gunakan kain bersih untuk menutupi kulit agar terlindung dari debu dan kotoran. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dipaparkan, proses pengolesan minyak setelah penjemuran dapat dilakukan dengan baik, menghasilkan kulit samakan yang lebih berkualitas dan siap untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Demikianlah praktek untuk penyamakan kulit cakar ayam yang telah dilaksanakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.